Pagi Miss, perkenalkan nama saya Octavia Veronica Silaban dari 1115. Di sini saya akan menjelaskan soal penghayaan ekonomi. Yang nomor pertama, apa yang dimaksud dengan konsep pendapatan nasional? Nah, konsep pendapatan nasional ini ukuran nilai total barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, pendapatan nasional dapat dihitung dengan 3 pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran, produksi, dan pendekatan pendapatan. Jelaskan masing-masing dari pendekatan tersebut. Yang pertama itu ada pendekatan pengeluaran. Kalau menggunakan pendekatan pengeluaran berarti menjumlahkan total pengeluaran yang terdiri dari rumah tangga produk konsumsi, rumah tangga produksi, dan pemerintah. Kalau pendekatan produksi itu menghitung nilai tambah dan dari seluruh sektor produksi di suatu negara. Kalau pendekatan pendapatan itu menghitung seluruh pendapatan yang diterima masyarakat atas faktor produksi yang diserahkannya. Yang ketiga, bagaimana hubungan antara pendapatan nasional dan kesejahteraan masyarakat? Pendapatan nasional yang tinggi menunjukkan perekonomian yang berkembang, menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, serta meningkatkan akses masyarakat terhadap pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Selanjutnya ada yang nomor 4. Di nomor 4 ini kita disuruh cari GDP dari negara Konoha. Di negara Konoha ini memiliki investasi rumah tangga sebesar 5.500 triliun, investasinya 2.200 triliun, pengeluaran pemerintah 3.300 triliun, ekspor 1.800 triliun, impor 1.300 triliun. Nah, kita mencari GDP itu menggunakan rumus pendekatan pengeluaran, yaitu Y sama dengan C tambah I ditambah G ditambah buka kurung X dikurang M. X itu ekspor dan M itu impor. Nah, konsumsinya dari negara Konoha itu ada 5.500 ditambah dengan investasinya 2.200 dan pembelanjaan pemerintah itu 3.300 dan ekspor sama impor dikurang dari 1.800 dikurang 1.300, maka mendapatkan hasil 500. Nah, dari yang 5.500 ditambah 2.200 ditambah 3.300 itu hasilnya 11.000 triliun ditambah hasil dari yang ekspor dikurang impor itu 500. Nah, kemudian hasil dari yang 11.000 triliun ditambah 5 triliun itu dijumlahkan, maka mendapatkan hasil 11.500 triliun. Selanjutnya yang di nomor 5. Di nomor 5 ini diketahui pendapatan neto di luar negeri itu sebesar 600 triliun dan ditanya hitung GNP. Di GNP menggunakan rumus GDP ditambah pendapatan neto luar negeri. GDP-nya didapat 11.500 dan pendapatan neto luar negeri itu sebesar 600 triliun. Dari hasil itu dijumlahkan dan mendapatkan hasil sebesar 12.100 triliun. Kemudian di nomor 6, diketahui penyusutan sebesar 1.500 triliun dan disuruh menghitung NNP. Rumus dari NNP itu berarti GNP dikurang penyusutan. GNP yang didapat adalah 12.100 dan penyusutan itu 1.500 triliun. Maka hasil dari 12.100 itu dikurang dengan 1.500 dan didapat dengan hasil 10.600 triliun. Kemudian di nomor 7, diketahui pajak tidak langsung yang dikenakan pemerintah sebesar 900 triliun. Yang ditanya itu NNI. Rumus dari NNI itu berarti NNP dikurang pajak tidak langsung. NNP-nya sebesar 10.600 dikurang pajak tidak langsungnya itu sebesar 900 triliun. Maka didapat 10.600 dikurang 900 triliun itu 9.700 triliun. Selanjutnya di nomor 8, ini kita disuruh cari PI. Rumus dari PI itu berarti NNI ditambah dengan transfer payment dikurang kurung kontribusi jaminan sosial ditambah dengan laba ditahan perusahaan ditambah dengan pajak laba usaha. Nah, kita itu ngerjain dari yang NNI ditambah dengan transfer payment. Nah, NNI itu sebesar 9.700 tambah transfer payment-nya itu sebesar 900 triliun. Dapatlah 10.600. Kemudian kita akan mengerjakan yang dibuka kurung itu adalah kontribusi jaminan sosial
ditambah laba di tahun perusahaan, ditambah pajak laba usaha. Berarti 800 triliun ditambah dengan 700 triliun ditambah 500 triliun. Dapatlah 2000 triliun. Kemudian hasil dari awal itu dikurang sama 2000 triliun ini. Berarti 10.600 triliun dikurang dengan 2000, maka hasilnya 8.600. Maka PI-nya adalah 8.600. Selanjutnya di nomor 9. Di nomor 9 ini ada pajak langsung sebesar 1.300 triliun. Kemudian disuruh mencari DI. Rumus dari DI itu PI dikurang dengan pajak langsung. PI-nya ini sebesar 8.600 dan pajak langsungnya sebesar 1.300. Maka didapat dengan hasil 7.300. Maka hasil DI-nya adalah 7.300 triliun. Kemudian di nomor 10 ini diketahui jumlah penduduk negara itu ada 250 juta jiwa. Kemudian disuruh mencari pendapatan per kapita. Nah, rumus dari pendapatan per kapita itu sama dengan produk domestik bruto dibagi dengan jumlah penduduk. Nah, produk domestik brutonya itu ada 11.500. Nah, jumlah penduduknya itu 250. Maka hasil dari itu dibagi mendapatkan hasilnya 46 juta per orang. Sekian penjelasan saya mengenai pengayaan soal ekonomi ini. Terima kasih, Miss.